Salam Kobur Todi, berjumpa lagi dengan saya, Pastor dan Rusman Sitanggang, Ordo Karmel. Semoga sahabat sekalian senantiasa diberkati oleh Allah kita, diberikan kesehatan, diberikan rezeki berlimpah, supaya kita tetap mampu bersyukur, dan supaya kita juga diberi kekuatan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita memiliki ketahanan iman yang kuat. Sahabat sekalian, kita telah pernah membicarakan tentang syahadat atau credo. Dan syahadat ini ada dua macam. Yang pertama, syahadat para rasul yang singkat, dan itu yang biasa kita doakan setiap hari Minggu di gereja. Dan yang kedua ialah syahadat Nikea dan Konstantinopel yang lebih panjang. Sahabat sekalian, dalam syahadat Nikea Konstantinopel memang dikatakan di situ, kami percaya akan satu Allah. Perkataan kami atau kita atau saya sebenarnya sama saja. Saya mengungkapkan bahwa kita mengimaninya secara pribadi, kami atau kita menyatakan bahwa kita mengimaninya dalam persekutuan yang beriman, dalam persekutuan yang sudah dibaptis. Dengan kata-kata kami percaya akan satu Allah, itu mau mengatakan bahwa keesaan Allah yang berakar dalam pewahyuan Perjanjian Lama tidak dapat dipisahkan dari pengakuan tentang adanya Allah, dan dengan demikian sangat mendasar. Jadi, pertama-tama pengakuan adanya Allah dan Allah yang Esa atau Allah yang satu. Allah itu adalah Esa. Ada hanya satu Allah. Tuhan sebagai yang Esa mewahyukan diri kepada Israel, bangsa yang dipilih olehnya. Dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 5 dikatakan, "Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Itu berarti mengasihi atau mencintai Allah yang satu itu harus dengan totalitas, keseluruhan dari diri kita, keseluruhan dari hidup kita. Kemudian dengan perantaraan para nabi, Allah mengajak Israel dan semua bangsa supaya berpaling, supaya percaya, supaya menghadap Dia, yakni Allah yang satu-satunya. Yesaya pasal 45 ayat 22 sampai dengan 24 mengatakan demikian, "Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa, sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan." Jadi, kita berpaling kepada Allah yang Esa itu supaya kita memperoleh keselamatan, karena Dia adalah Allah yang adil, Allah yang memiliki kekuatan. Sahabat, Yesus pun mengatakan dan menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, dan semua orang harus mencintainya dengan sepenuh hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan seluruh akal budinya, dan dengan segala kekuatannya. Markus pasal 12 ayat 29 sampai dengan 30. Dan pada waktu yang sama Yesus juga mengatakan bahwa Ia sendiri adalah Tuhan. Tuhan berarti yang dihormati, yang dijunjung tinggi,
yang dimuliakan karena ia mempunyai kekuatan yang maha dahsyat. Memang pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan adalah ciri khas iman kita sebagai orang Kristen. Tetapi itu tidak bertentangan dengan iman akan Allah yang Esa. Juga iman akan Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang membuat hidup. Itu tidak membawa perpecahan dalam Allah yang Esa. Konsil Lateran yang keempat membuat kesimpulan demikian. Kami percaya dengan teguh dan mengakui dengan jujur bahwa ada hanya satu Allah yang benar, kekal, tidak terbatas, dan tidak berubah, tapi juga tidak dapat dimengerti, maha kuasa, dan tidak terkatakan, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Walaupun tiga pribadi, tetapi satu hakikat, substansi atau kodrat yang sama sekali tak tersusun atau terdiri dari bagian-bagian. Nah, sahabat sekalian, Allah yang Esa itu mewahyukan namanya, memperkenalkan namanya kepada bangsa Israel. Ia memperkenalkan, memberitahukan dirinya dengan namanya. Nama adalah hakikat seseorang, identitas pribadi, dan itu juga mau menyingkapkan arti kehidupannya. Allah mempunyai nama. Ia bukanlah kekuatan tanpa nama. Menyatakan atau memberitahukan nama berarti memperkenalkan diri kepada orang lain. Berarti seakan-akan menyerahkan diri sendiri, membuka diri supaya dapat dikenal lebih dalam dan dapat dipanggil secara pribadi. Tentu kalau kita memperkenalkan diri kepada orang yang belum kita kenal, sebenarnya kita memberi kepercayaan, menyerahkan diri supaya kita lebih dikenalnya. Allah menyatakan diri kepada bangsanya langkah demi langkah dan dengan berbagai nama. Namun, wahyu pokok untuk perjanjian lama dan perjanjian baru adalah wahyu nama Allah kepada Musa pada penampakan semak duri bernyala sebelum keluar dari Mesir dan sebelum perjanjian Sinai. Karena memang dalam tradisi orang Israel, mereka berpantang atau segan atau tidak mau menyebut nama Allah. Maka mereka menyebut Allah Adonai. Allah yang Esa itu adalah Allah yang hidup. Ketika Allah menyapa Musa dari tengah semak duri yang menyala tanpa terbakar, ia berkata kepada Musa, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Keluaran pasal 3 ayat 6. Allah itu adalah Allah para bapa yang memanggil bapak-bapak bangsa dan membimbing mereka dalam perjalanan mereka. Dia adalah Allah yang setia dan turut merasakan, yang ingat akan para bapa dan akan perjanjiannya. Allah datang untuk membebaskan keturunannya dari perbudakan. Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Ia adalah Allah yang dapat dan mau melakukan ini tanpa bergantung pada waktu dan tempat. Jadi ia tidak dibatasi oleh waktu, oleh tempat, atau oleh ruang. Allah melaksanakan rencananya melalui kemahakuasaannya. Rencananya ialah menyelamatkan manusia. Awalnya lewat para nabi dan paripurna dalam diri putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, sahabat sekalian, demikian sedikit banyak kita berbagi tentang Allah yang Esa. Mari kita berdoa, semoga Allah tetap melindungi kita, menjaga kita. Mari kita tetap hanya menggantungkan diri kepada
kepada Allah yang imanen dan transenden. Imanen artinya bisa dijangkau. Transenden artinya tak terjangkau. Itulah yang disebut tadi kemahakuasaan Allah. Apa yang tak bisa dibuat oleh Allah. Shalom, Tuhan memberkati. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.